Sahabat budaya, di siang hari ini ya, di obrolan komunitas, kita sudah tersambung dengan Mbak Nuranani ya, atau Mbak Nani saya asapanya ya, sebagai dalang topeng losari dari Sanggar Purwakencana. Nah, dalang tapi kok perempuan ya. Wah, ini menarik nih sahabat budaya. Dan apa juga topeng losari? Sebelum kita lebih jauh ngobrolnya, saya mau menyapa dulu Mbak Nani yang sudah tersambung di line telepon. Selamat siang, salam budaya. Mbak Nani. Halo Mas, suaranya kecil. Oh iya, suara saya kecil ya. Sebentar. Kalau gini udah cukup jelas terdengar? Sedikit ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup jelas terdengar suara saya Mbak Nani ya. Saya pakai headset aja ya. Oke, dicoba dulu kalau gitu. Oke. Sudah cukup jelas terdengar suara saya? Oke, sampun Mas. Oke, alhamdulillah. Mbak Nani, pripun kabarnya Mbak Nani? Ya alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Nah, dari Jakarta dan dari mana nih Mbak Nani, posisi ada di mana? Saya ada di Losari di Sanggar Mas. Di Sanggar. Losari itu kalau buat sahabat budaya barangkali yang di luar Jawa nih belum tahu Losari itu ada di mana sih tepatnya? Oh iya, Losari itu tepatnya ada di perbatasan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke. Sebelah timur Cirebon. Sebelah timur Cirebon ya, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Betul, tapi masih masuk wilayah Jawa Barat. Masih masuk wilayah Jawa Barat, lebih tepatnya masuknya Cirebon ini ya. Nah. Oke, gitu tuh sahabat budaya. Jadi barangkali kalau yang selama ini cuma tahu Losari itu buat jalur mudik aja, jangan dulu gitu ya. Ternyata di Losari ini, sahabat budaya, ada sebuah sanggar yang namanya Sanggar Purwakencana. Sebelum ke Sanggar Purwakencana, Mbak Nani boleh perkenalkan diri dulu dong Mbak Nani. Ini sebenarnya backgroundnya apa sih dan kenapa kemudian disebut sebagai dalang topeng Losari Mbak Nani? Monggo Mbak. Oke, nggih. Halo, salam kenal. Saya Mbak Nani Topeng Losari. Mbak Nani adalah generasi ke-7 dari tari topeng Losari. Jadi tari topeng Losari itu adalah tari topeng yang berkecimpung di dunia tari tradisi, yang itu meregenerasi. Jadi prosesnya regenerasi. Jadi dari nenek saya, sebelum nenek saya, dan sebelum nenek buyutnya saya gitu. Kemudian diturunkanlah kepada saya gitu. Oke. Jadi maka itulah disebut sebagai dalang topeng. Oke. Dalang topeng itu adalah profesi yang disematkan kepada seseorang yang berperan sebagai penari yang sekaligus juga melakoni atau menjalani laku ritual yang tidak dijalani oleh penari-penari pada umumnya, Mas. Ini menarik nih. Ini laku ritual ini dilakukan memang dalam keseharian atau misalnya dalam kesempatan mau manggung misalnya atau mau pentas, Mbak? Ya, laku ritual itu dilakukan sebelum penyematan dalang topeng itu dan kemudian sepanjang seumur hidupnya. Wah, berat ya ternyata ya. Oke. Menarik. Jadi ada beberapa fase ritual yang harus dilewati. Setelah itu disematkanlah penyandangan sebagai gelar dalang topeng. Kemudian setelah itu ada beberapa ritual yang tetap harus dijalani dan dilakoni selama sepanjang seumur hidup. Seperti laku tirakat, Senin Kemis, kemudian puasa wali, puasa kodam, terus puasa-puasa yang dilakukan, yang diharuskan selama menjadi dalang topeng sepanjang seumur hidupnya, seperti itu. Dan beberapa ritual yang dilakukan ketika sebelum melakukan pertunjukan dan setelah dilakukannya pertunjukan. Oke. Kayak sebelum pertunjukan itu kayak semacam barangkali minta restu kepada leluhur supaya pertunjukannya berjalan lancar gitu ya. Seperti itu. Terus setelah lebih akrabnya disebut tawasulan ya. Tawasul, iya kalau iya betul. Dan kalau kalau setelah selesai itu sebagai ungkapan rasa syukur bahwa sudah diberikan kelancaran begitu ya, matur nuwunnya. Jadi itulah yang disebut sebagai istilah nyambat, Mas. Nyambat gitu kan. Kalau saya nyambat biasanya ngomel-ngomel, Pak. Sambat itu ya beda.
Oke, itu ya. Jadi memang buat menjadi dalang topeng Losari ini ternyata prosesnya panjang ya. Dan dalang topeng ini beda ya barangkali pengertiannya dengan dalang yang masyarakat umum ketahui, dalang seperti dalang wayang kulit atau wayang golek gitu ya Mbak ya? Betul, beda sekali Mas. Oke. Jadi dalang topeng itu adalah pelaku seni atau pelaku tari dari seseorang yang disematkan namanya sebagai dalang topeng, yang tidak mesti bahwa beliau berperan sebagai dalang wayang. Oke. Dan dalang topeng ini boleh laki-laki dan boleh perempuan ya Mbak ya kalau dalang topeng Losari ya? Boleh Mas. Memang kakek buyut saya pun juga dulu sebagai dalang wayang kulit, sekaligus juga sebagai dalang topeng Mas. Oke. Nah Mbak, kalau bicara mengenai penyematan semacam predikat atau gelar sebagai dalang topeng Losari ini apakah memang secara garis turun temurun gitu? Karena kalau tadi Mbak Nani bilang ini kan sudah generasi ke-7 gitu ya, dari buyutnya segala macam itu memang. Apakah dulunya dalang terus kemudian diturunkan sampai ke anak cucu, atau yang tidak punya terah dalang topeng misalnya juga bisa menjadi seorang dalang topeng, Mbak? Jadi sebetulnya lebih tepatnya dalang topeng itu disematkan harus dari keturunan langsung. Oke. Terahnya harus langsung, karena biasanya juga dalang topeng itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko bahwa apapun yang dia jalani itu konsekuensinya sangat besar dan tentunya tidak semua orang mampu melakoni dan menjalani. Karena tirakat yang dilewati dan dijalani oleh seorang dalang topeng itu adalah tirakat yang tidak ringan. Tirakatnya dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Wow, oke. Apabila kita sudah haid bagi perempuan, itu potong masa haid. Misal puasanya puasa muti, ngasrep, nganyep, ngetan, gedang, rawit, merawat, pati geni, itu dan semacamnya, itu dilakukan selama 40 hari, potong masa haid. Misal 30 hari kita melakukan, kemudian haid, setelah itu harus dilanjutkan sisa dari kurang 10 hari tersebut. Oke. Jadi dan itu dilakukan selama 15 kali tirakat berturut-turut. Dan boleh dilakukan sepanjang seumur hidup. Kalau tidak dilakukan salah satunya belum dilakukan, itu nanti dianggap sebagai hutang. Dan hutang itu yang harus diteruskan oleh anak cucu dan seterusnya gitu? Oh enggak. Tidak, harus oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri. Jadi selama 15 kali itu ibaratnya bisa dilakukan selama sepanjang hidup gitu ya, dalam 15 kali. Oke. Wah, berat lah. Ternyata nggak main-main nih sahabat budaya ya, sebagai dalang topeng. Itu kan tadi macam-macam puasa, macam-macam tirakat dan lain sebagainya. Tentu ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan dan apa yang barangkali harus wajib dilakukan, Mbak, sebagai dalang topeng nih, Mbak. Iya. Jadi pantangan-pantangan yang utama ya, tidak boleh minum alkohol. Tentu ya. Makanya itu sebabnya apabila Mbak Nani ke luar negeri itu kan ada biasanya ada momen spesial yang sosial. Iya, betul. Itu Mbak Nani harus jelaskan ke mereka bahwa saya tidak boleh melakukan itu gitu, karena ada beberapa hal yang tidak boleh saya pantang gitu. Terus kemudian juga harus meneb ya. Meneb itu tidak boleh meninggikan hati. Harus tetap tawadu gitu ya. Rendah hati gitu. Oke. Dan ketika bertemu dengan banyak orang harus tetap humble. Harus tetap ya tidak boleh membatasi diri bahwa saya nih dalang topeng, harus lebih stratanya dianggap lebih tinggi, tidak boleh seperti itu. Harus tetap merakyat, harus tetap low profile. Itu Mas. Jadi sebetulnya tirakat itu mengajarkan banyak hal untuk diri kita sendiri, terutama untuk dalang topengnya. Bukan hanya tentang bagaimana kita belajar tentang spiritual hidup, memahami spiritual hidup, tetapi lebih kepada bagaimana yang lebih penting adalah melatih atau mengasah insting kita. Karena di topeng Losari Mas, itu topeng-topengnya tidak ada lubang matanya. Topeng-topengnya itu usianya sudah 410 tahun. Itu dibuat pada abad ke-13. Wow. Seperti itu. Jadi
puasa dan tirakat itu sebetulnya melatih insting si dalang topengnya untuk bisa membaca ruang tanpa harus membuka mata. Oke. Yang melihatnya dengan mata batin begitu ya, Mbak ya. Nenek saya bilang kalau menarimu menggunakan mata, tidak niscaya kamu akan jumawa gitu. Tapi kalau menarimu dengan hati, kamu tidak perlu melihat apa yang ada di sekitarmu. Wah. Itu akan sampai kepada hati-hati yang mengapresiasimu. Luar biasa, Mbak. Jadi betul-betul harus ikhlas, harus pasrah gitu. Oke. Makanya Mbak Nani kalau pentas itu kan tidak pernah memakai make up lengkap yang ada bulu mata dan yang lain-lain gitu. Karena ketutup topeng juga gitu ya. Ya. Nah ini menarik ya, topeng Losari yang saya tahu juga kan ada 2 karakter ya Mbak ya. Mohon koreksi kalau saya salah ya. Ada karakter baik dan ada karakter jahatnya gitu ya. Kalau berbicara tentang filosofinya ya Mas. Sedangkan topeng Losari kan lebih ke sakralitas. Dan penokohan ya. Jadi gini, perbedaannya tari topeng Losari dengan tari topeng yang ada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Palimanan, Gegesik, Selangit dan sekitarnya. Itu salah satunya adalah dari dari pemilahan itu. Jadi topeng Losari itu lebih ke sakralitas dan ritual, sedangkan tari topeng Cirebon lebih ke filosofi. Seperti itu. Meskipun pada masa itu sebelum kami lahir, artinya generasi-generasi sebelum kami mengkondisikan bahwa tari topeng itu kan dulu dijadikan sebagai salah satu media syiar Islam dan kemudian difungsikan sebagai tari yang berhubungan dengan Tuhan dan semesta. Meskipun pada akhirnya kemudian saat ini tari topeng lebih kepada seni pertunjukan, difungsikan sebagai seni pertunjukan gitu. Tetapi fungsi dari ritual yang ada di tari topeng tersebut tetap esensinya tidak boleh dihilangkan. Oke. Wow, saya banyak belajar nih bahwa memang ternyata topeng Losari itu juga ternyata punya perbedaan dengan tari topeng lainnya bahkan di wilayah sekitar Cirebon saja gitu ya. Ini bahkan punya perbedaan. Belum lagi nanti tari topeng yang berasal dari luar wilayah Cirebon lah katakan begitu, itu juga punya filosofi yang berbeda. Tapi Mbak Nani, ini yang menarik. Pernah nggak sih barangkali dalam sebuah garis keturunan tadi ya nih sampai ke titiknya Mbak Nani atau barangkali nanti ke anak-anaknya gitu ya, ternyata ada di garis keturunan tuh yang nggak punya minat untuk meneruskan sebagai dalang topeng Mbak. Nah terus gimana jadinya nih Mbak? Itu pengalaman saya pribadi ya Mas. Dulu saya betul-betul merasa terpaksa dikondisikan sebagai generasi penerus karena yang namanya anak-anak ya haus bermain gitu kan. Masa anak-anak kan sebetulnya dikondisikan untuk lebih memahami dunia anak-anak kan. Sedangkan saya tidak. Saya dikondisikan sejak kelas 5 SD saya harus mulai tirakat. Kemudian saya baru selesai setelah semester 8. Itu sebetulnya sesuatu yang menurut saya kemudian berpikir bahwa kok seperti ini banget ya. Sebagai generasi gitu kan rasanya tidak umum yang saya alami gitu, tidak seperti anak-anak lainnya gitu. Dan kemudian waktu yang akan menjawab bahwa konsistensi dari apa yang saya jalani itu kemudian menjadi sebuah tanggung jawab yang pada akhirnya saat ini untuk saya pribadi menjadi kebutuhan. Kayak orang makan kan kalau lapar kan, kalau nggak makan kalau harus butuh makan kan. Iya betul. Nah bukan lagi kewajiban melainkan kebutuhan. Kebutuhan ya. Seperti itu. Jadi buat saya menari itu adalah jiwa saya. Ketika saya dipisahkan dengan tari itu sama saja membuat saya mati gitu. Makanya ada pada saat di kondisi ada saat saya kemudian diputus bahwa oleh pasangan saya kamu memilih topeng Losari atau memilih keluarga. Saat itu saya tidak perlu waktu untuk menjawab, saya memilih topeng Losari meskipun konsekuensinya adalah harus kehilangan anak-anak yang diambil tidak boleh ikut dengan saya gitu. Tapi hal itu yang kemudian mudah-mudahan memberi contoh kepada generasi saya setelahnya bahwa konsekuensi menjadi penerus itu tanggung jawabnya sangat tinggi Mas. Itu saya berharap
saat ini kan penerus saya ponakan saya ya, anak dari adik-adik saya. Dan saya tidak perlu memaksa mereka, cukup saya banyak berdoa, meminta kepada Gusti Allah. Saya memohon, mudah-mudahan mereka dibukakan pikiran dan hati untuk bagaimana juga bisa ikut membantu saya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Topeng Losari. Dan itu terjadi, Mas. Karena saya percaya bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah. Dan mereka kemudian tanpa saya minta, mereka kemudian konsisten terhadap pilihannya menjadi penari. Dan mereka sekarang kuliah di tari. Meskipun itu bukan dalam artian bukan keturunan langsung ya, bukan anak kandung gitu ya, tapi keponakan yang setidaknya masih punya garis darah gitu ya, masih satu darah begitu. Iya. Dan mereka sekarang sudah mulai belajar bagaimana memahami apa itu tirakat, puasa. Puasa artinya sebagai syarat menuju penyematan dalang topeng itu ya, Mas. Oke. Saya nggak paham ya, nggak tahu juga apakah itu juga diberlakukan di kelompok-kelompok lain tari topeng di luar Topeng Losari ya. Saya kurang paham gitu, tapi setahu saya dulu pun demikian gitu. Maestro-maestronya atau dalang-dalang topeng sebelum generasi kita itu mereka melakoni tirakat juga, seperti di Indramayu, Langit, Palimanan, Gegesik, sama, Mas. Oke. Wah, ini luar biasa pengalaman hidupnya Mbak Nani, ternyata luar biasa lah. Kita baru ngobrol sedikit tapi saya begitu kagum dengan sosok Mbak Nani. Ternyata memang kecintaannya kepada dunia seni dan juga menjaga tradisi keluarga, menjaga amanah dari leluhur ini justru nilainya jauh lebih luhur gitu ya dibanding barangkali kehidupan pribadi gitu ya. Rela meninggalkan kesenangan pribadi demi menjaga nilai-nilai luhur dari budaya yang diwariskan oleh kakek nenek begitu ya, dari buyut dan sebagainya. Mbak Nani, ini kan sebagai dalang topeng Losari tadi sudah bercerita mengenai yang nggak enaknya nih, ya kan, yang berat-beratnya ya, tirakat segala macam, puasa. Nah, dari perjalanannya Mbak Nani sampai sekarang ini barangkali mungkin sudah hampir 40 tahun ya menekuni dunia tari topeng Losari ya? Tahu ya? Ada contekannya. Enggak ya. Ini kan tentu perjalanan yang nggak singkat ya. 40 tahun ini perjalanan yang luar biasa gitu ya. Tentu ketemu dong sisi manis-manisnya gitu ya, senang-senangnya ketika menjadi penari bahkan sampai ditahbiskan atau disematkan gelar dalang topeng ini, Mbak. Apa hal yang paling membahagiakan buat Mbak Nani sebagai pelaku atau sebagai dalang topeng lah, katakan begitu? Jadi buat saya pribadi, Mas, sebetulnya manis atau pahit itu bagaimana kita bisa belajar menyikapi keadaan. Ya kalau kita mindset kita berpikir bahwa segala sesuatunya rumit, susah, pahit, menyedihkan, ya akan seperti itu gitu. Tapi buat saya kehidupan mengajarkan banyak hal kepada saya pribadi, bahwa sejatinya apabila kita melakoni apapun dengan rasa syukur yang tinggi, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan membahagiakan, meskipun pahitnya, rumitnya ya memang harus saya lewati. Tapi sejatinya hidup kita tidak boleh ada di zona nyaman. Oke. Gitu. Jadi kalau kita selalu berada di zona nyaman, kita tidak akan menjadi manusia yang berpikir. Itu sebabnya saya adalah mungkin salah satu dari beberapa seniman yang memang haus belajar. Saya berusaha untuk tetap bagaimana menjemput bola, mengejar cita-cita. Saya merasa pencapaian saya belum maksimal gitu. Saya tetap harus bergerak untuk Topeng Losari gitu. Dan banyak manisnya pastinya ya. Ketika misalkan Topeng Losari kemudian diapresiasi tinggi di luar Indonesia seperti itu, dan juga pada saat Topeng Losari harum namanya di luar Indonesia. Kemudian juga ketika kami sebagai salah satu dari generasi penerus Topeng Losari bisa membawa nama baik Indonesia ke beberapa negara, 32 negara Topeng Losari sudah menjelajahi.
kami di sana bisa memberikan yang terbaik yang kami bisa. Itu hal yang paling membahagiakan menurut saya. Tetapi satu hal yang paling membahagiakan untuk saya adalah ketika saya bisa memberikan berkontribusi kepada orang-orang sekitar saya, terutama keluarga besar Sanggar Purwakencana, bagaimana supaya Sanggar tetap fight, tetap bisa bergerak, dan tidak boleh mati suri dalam kondisi apapun. Bahkan 2 tahun kemarin ketika masa pandemi, kami tetap bergerak dan kami percaya bahwa Tuhan Maha Pelindung, Tuhan Maha Segala, Tuhan Maha Baik. Dan ketika mindset kami sehat, ya insya Allah kami disehatkan gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ya. Sampai barangkali sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur normal gitu ya kehidupan para penari di Sanggar. Nah, ngomong-ngomong soal Sanggar nih Mbak Nani. Sanggar Purwakencana ini kan juga berarti kan sanggar yang didirikan oleh orang tuanya Mbak Nani gitu ya. Sebagai penerus di Sanggar sendiri saat ini barangkali yang saat ini aktif deh ya sebagai penari atau barangkali peserta didik gitu yang masih tahap belajar ini ada berapa banyak, Mbak? Kurang lebih kalau dikumpulkan ya Mas, ada 80. Wah, karena, banyak. Sanggar saya salah satu sanggar yang juga tidak terlalu banyak murid ya, karena posisi sanggar yang dianggap tidak strategis. Kami kan di wilayah timur ya, dan itu di tempat terpencil yang memang susah dijangkau, jauh dari kota juga. Gitu. Jadi yang belajar ya biasanya hanya orang-orang sekitar sini saja. Sedangkan rumah saya di Cirebon. Wah, jauh. Rumah saya di kota. Di Cirebon kota ya. Nah itu saya harus mobile, saya harus bolak-balik dari kota ke kabupaten, seperti itu terus. Saya setiap hari Sabtu Minggu. Ngebayangin. Kebetulan di sini kan ada rumah ibu saya ya. Itu jadi saya nginep di sini. Dari Cirebon kota ke Losari aja udah hampir 2 jam. Iya 1,5 jam, hampir 2 jam. Ya bolak-balik. Waduh, luar biasa nih, benar-benar fight nih buat kelestarian topeng Losari. Nah, di Sanggar Purwakencana berarti kan ada juga yang belajar ya, yang memang dalam tahap belajar gitu ya. Itu dari usia berapa, Mbak? Ada yang 3 tahun, paling kecil itu 3 tahun. Waduh. Iya, itu ada nanti kelasnya yang 3 tahun gitu, yang TK gitu, yang SMP, yang SMA gitu. Dan biasanya ada kelas lihai juga. Oh, yang memang sudah mahir, yang sudah diarahkan untuk menjadi penari profesional gitu ya? Nah, itu yang biasanya mereka sudah jam terbangnya sudah, saya mewakilkan topeng Losari ke mancanegara. Wah, ini luar biasa loh. Dari kesenian tradisional sudah bisa keliling dunia, Mbak Nani ini juga luar biasa. Nah, Mbak, dari banyak murid yang ada gitu ya, barangkali rata-rata mereka belajar tari topeng ini ya, topeng Losari ini memang karena keinginan dari diri sendiri, atau karena terbentuk lingkungan, atau justru didorong sama orang tuanya supaya punya kegiatan gitu, supaya yuk punya kegiatan di luar sekolah lah gitu. Gimana tuh, Mbak? Nah, itu ketiganya itu mencakup semua, Mas. Ada yang karena ambisi orang tuanya, ada yang karena kemauan sendiri, ada yang juga karena faktor lingkungan. Gitu. Ya. Yang lingkungan biasanya deket-deket sanggar rumahnya tuh ya. Nah, itu. Nah, kemudian betul. Nah, kemudian tugas saya di sini setelah itu lebih berat. Artinya bahwa saya mengkondisikan mereka untuk lebih bagaimana mengenal dan mencintai apa yang mereka pelajari. Nah, ini dia penting. Seperti itu. Sehingga mereka kemudian berangkat dari hati, bagaimana mereka menjalani apa yang tadinya di mindset mereka bahwa ya sudah, saya hanya mau belajar, setelah itu lulus sekolah saya bekerja. Biasanya kan di Losari ini kan banyak sekali anak-anak yang dikondisikan sebagai TKW gitu loh. Iya. Seperti itu, menyedihkan sih gitu. Dan saya yang kemudian memberikan pemahaman ke mereka bahwa ketika kita mencintai apa yang kita pelajari gitu, bukan tidak mungkin bahwa itu bisa membuat kita satu lebih bisa memahami tentang apa itu hidup. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa hidup berkesenian itu tidak sejahtera. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa membantu melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Itu penting sekali.
seperti itu. Nanti kalau sudah mencintai, nah mereka kan kemudian berkomitmen ya, konsisten untuk bisa terus belajar gitu, memahami apa tarian yang mereka pelajari tentang semua hal. Jadi yang saya ajarkan di sini bukan hanya tentang koreografi gerak dan tentang teorinya Mas, tapi lebih juga memberikan pemahaman kepada mereka tentang materi-materi yang ada di Topeng Losari dan semua hal yang berkaitan dengan tari-tarian dimanapun gitu, supaya mereka wawasan mereka bukan hanya tentang Topeng Losari saja. Baik, wah luar biasa. Mbak Nani, saya pengen ngobrol lebih banyak, tapi waktu kita sayang banget ini terbatas. Barangkali nanti kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Mbak ya. Sehat selalu Mbak Nani, juga salam untuk keluarga, untuk teman-teman di Sanggar Purwakencana. Sahabat budaya kalau mau tahu lebih banyak mengenai Sanggar Purwakencana, sahabat budaya bisa follow Instagram @topeng_losari, bener ya Mbak? Betul. Topeng_losari, bisa follow akun Instagramnya, atau kalau mau follow akunnya Mbak Nani boleh saya informasikan? Boleh. Ya, akun Instagramnya Mbak Nani @nani_topenglosari ya, betul ya. Itu dia sahabat budaya. Sekali lagi Mbak Nani terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan buat main ke Jakarta, mampir ke Pro 4 RRI Mbak. Oh iya, sekaligus saya juga mau menyampaikan terima kasih saya secara pribadi dan keluarga besar Sanggar Tari Topeng Purwakencana Losari, bahwa terima kasih kami kepada pihak di Putar Kota yang beberapa kali sudah memberikan ruang pasca pandemi ini Mas. Alhamdulillah ya, luar biasa. Baik, mudah-mudahan ini juga menginspirasi semua seniman-seniman yang barangkali dalam tanda kutip tertidur selama hampir 2 tahun karena pandemi. Bangkit lagi, ayo semangat lagi, berkarya lagi, mentas lagi gitu ya. Buat semua pihak yang juga barangkali mau punya acara, punya event, ayo dong. Berikan kesempatan kepada para seniman-seniman tradisi ini untuk bisa menghidupkan lagi tradisi-tradisi yang selama ini sudah mereka jaga. Baik, sekali lagi Mbak Nani terima kasih, selamat siang. Sami-sami Mas. Salam budaya. Amin, insya Allah. Ya sahabat budaya, demikian Nuranani Maska Irman atau Mbak Nani dalang Topeng Losari dari Sanggar Purwakencana di Losari, Cirebon, Jawa Barat sahabat budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Jakarta.